好，你们中午好。中午好。好，老师。好。opsi 老师现在开始了。opsi 老师第一个是要真的对不起你们。opsi 老师今天发了一个视频，是不是？老师ngasih satu link ya, video ya. Tapi opsi 老师 minta maaf, video itu bukan seperti biasa yang Lasse bikin. Jadi opsi Lasse kirim link video tapi yang memang sudah ada di YouTube. Nah, tapi nggak perlu khawatir karena video tersebut itu hampir mirip dengan apa yang opsi Lasse ajarkan, sama persis, cuma bedanya ketika bercerita itu artinya adalah memakai bahasa Inggris. Nah, kalau opsi Lasse yang bikin kan pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika ada arti itu kalian lebih cepat nyerna di otak gitu loh. Tapi sih kalau yang bahasa Inggrisnya bagus nggak ada masalah. Udah lihat videonya belum? Atau langsung ngerjain tugasnya? Yuk. Di tempatku nggak bisa dibuka lah, Ustaz. Jadi langsung kerjain tugasnya. Aduh, kenapa nggak bisa dibuka? Bisa dibuka. Ya, kalau yang sudah lihat bagus, pintar ya. Cuma sampai menit ke-5 kok, nggak sampai banyak-banyak ya. Nah, 没关系，还没有看也没关系，是因为今天 opsi 老师还要复习，nggak apa-apa. Lagi di sini ya. Jadi opsi 老师问你们一下，yang sudah lihat opsi 老师mau tanya dong. Kita belajar bab 3 ini tentang Kuang Waitan, 是不是？ Benar nggak? Nah, ada yang tahu, ada yang bisa sedikit ceritain ke Lause kira-kira ceritanya ini gambarannya seperti apa sih? Tidak terlalu detail nggak apa-apa. Yang simple aja, yang intinya aja. Coba, ada yang bisa? Cerita tentang jalan-jalan di... Tentang apa, Tak? Ayo. Ayo, Tak, nggak apa-apa, Tak. Tentang jalan-jalan di pantai, Ustaz. Tentang jalan-jalan di pantai apa di pinggir sungai? Ya, oke. Terus ada lagi yang bisa ngelengkapin? Kuang Waitan itu ada di mana ya? Ada yang bisa? Shanghai. Shanghai, betul. Ada di Shanghai. Shanghai itu kota di mana? Chungguo, 对. Shanghai 是中国的大城市. Shanghai adalah kota besar di China, ya. Nah, 现在呢, opsi 老师还没有告诉你们的故事, ya, belum kasih tahu ceritanya dulu artinya. Opsi 老师先让你们一起复习一下课文. 老师 mau minta tolong satu persatu siswa buat baca kewennya. Opsi 老师 tunjuk ya. 如果不可以的话呢，没关系，opsi 老师就要陪你们一起读ya. Kalau nggak bisa nggak masalah, nanti langsung temenin bacanya, ajarin bacanya ya. Yuk kita lihat dari kewen dulu. 好的，opsi 老师从上面开始，opsi 老师请 Lufena 开始，有逛外滩，1、2、3 Lufena。逛外滩，告别了香港，我们来到中国著名的大城市上海。早上，爷爷带我去逛外滩，外滩在黄浦江西岸。我们沿着谢谢 Fena， 读得很好 ，bagus。第二个，opsi 老师请秀秀。Dari ini loh, dari Jiang ini. 我们沿着 yang ini nih. 我们沿着江边由南向北走，一路上看见许多美丽的花坛和干干净净的石椅。好的，谢谢。很多人在
好了，ya sedikit-sedikit ya biar kebaikan teman-temannya. 好，继续 Faizi， 很多人拆这端练身体，有的做早操，有的打太极拳，还有的练气功。看上去他们都很谨慎，很健康。Ting, 谢谢，你读得很好呀。Bagus ya, bacanya lancar nih, Pak Isi. 很棒，谢谢Pak Isi. Opsi 老师 lanjut ya. 现在是请 Steffi。外滩的楼房。它的楼房琥珀凝重。它们多是欧洲式的巨建筑，已有上百年的历史了。好，谢谢 Steffi。现在大大江对岸是相对岸是不断开发县体，以戳现代化建筑法第二期。好，谢谢。好，继续翻了。知道了。好了。追引人，又翻了。最引人注目的是发弄。Ya, 老师。Ya, sayang, yuk. 最引人注目的是东方明珠电视塔。东方明珠电视塔。塔高468米。好，谢谢。Belajar lagi ya, Fano ya. Di rumah nanti baca-baca sendiri ya, nak ya. Ya, 现在继续，Rafael， 目前它不但是中国第一个高塔，而且是亚洲第一个高塔，也是世界第3个高塔。它已经成为了上海这个国际化大都市的标志了。我们来到了。好，谢谢。标志，bukan标记，标志了。呀，标志了。好的，谢谢 Rafael。丫丫，我们来到了外滩公园。我们来到了外滩公园。爷爷告诉我说，半个世纪前，这里是外国人的住宅。江上停满了。之前1949年。好了。1949年。Hello If。老师。呀，读1949年。读1949年。
What? 进中国讲为什么？进中国成立以后，成立以后，外滩成了旅游胜地。外滩成了旅游胜地，建设的越来越漂亮了。建设的越来越漂亮了。好漂亮了，谢谢。加努，尤其是，Hello， 加努，没人听。阿美吧，阿美，尤其是有阿美。尤其是20世纪80年代80年，中国改革开放以来，改革开放以来，上海的变化更大。变化更大，更快。更快。外滩也往美丽了。好的，谢谢阿Mel。好了，可能没有全部ya, 没有全部一个读, nggak semuanya bisa baca hari ini, seinwe 时间可能不够呢. Nggak apa-apa ya, besok-besok gantian lagi yang lain yang belum kebagian baca. Nah, 现在呢, opsi 老师要讲意思. 老师 sekarang mau jelaskan artinya. Yuk, perhatikan semuanya ya. Sambil baca boleh, sambil dengerin langsung juga boleh. Yang lebih baik dengerin langsung dulu aja biar mudah ya. Semua dengarkan opsi langsung nak. Amel, dimulai dulu nak. Oke. Jadi, Quang Wai Tan itu berarti Quang artinya jalan-jalan, dari kata Quang Jie, jalan-jalan. Wai Tan itu suatu tempat yang ada di Shanghai. Jadi bukan kota, bukan wilayah, tapi kayak misalnya kita di Purwokerto itu ada suatu tempat, misalnya Andang Pangrenan gitu ya, yang biasa buat duduk-duduk, taman kota, alun-alun gitu. Nah itu namanya, kalau di Shanghai itu ada Wai Tan. Yuk, kita lihat isinya. Berpamitan dengan Hong Kong atau setelah meninggalkan Hong Kong, kita sampai di sebuah kota besar di China yang bernama Shanghai. Nah, pagi hari kakek membawaku pergi jalan-jalan ke Wai Tan. Wai Tan ada di tepi barat Huangpu. Ya, jadi ada sungai namanya Huangpu, itu di tepi baratnya itu Wai Tan itu sendiri. Kemudian kami berjalan di sepanjang sungai dari selatan sampai ke utara. Di jalanan kami melihat banyak hamparan bunga ini ya, maaf ini salah ketik, harusnya bunga. Bunga yang sangat cantik dan kursi-kursi batu yang bersih. Kursi-kursi batu itu maksudnya apa sih, opsi Laushe? Biasanya kalau di taman-taman itu ada kursi tapi yang terbuat dari batu, ya. Kalau misalnya di taman itu biasanya kita duduk-duduk di atas batu. Nah, kalau di sana itu di batu itu dibentuk menjadi sebuah kursi yang berbentuk kursi gitu. Entah itu cuma bulat atau lonjong, tapi yang penting kita bisa duduk di situ. Banyak sekali di situ di Wai Tan. Nah, di sini di Wai Tan ini juga banyak orang yang sedang berolahraga. Ya, ada yang senam pagi, ada yang berlatih tai chi. Tai chi itu mirip wushu, ya. Olahraga wushu. Kemudian ada juga yang berlatih qigong. Qigong juga hampir mirip ilmu bela diri gitulah, kayak kungfu gitu. Nah,
terlihat sangat bersemangat dan sangat sehat. Jadi orang-orang Cungko itu kalau pagi, apalagi yang usianya sudah semakin tua, itu senang banget pergi ke suatu tempat, kemudian mereka bawa musik ya atau radio gitu, bawa tape, terus dinyalakan musiknya, mereka senam di situ, olahraga bareng sama teman-temannya, atau misalnya latihan wushu bareng-bareng sama temennya, itu senang banget. Makanya orang-orang Cungko itu sehat-sehat, terus umurnya panjang-panjang karena mereka sangat senang berolahraga. Nah, kemudian di White-Han itu bangunannya tuh benar-benar klasik ya. Klasik itu kuno tapi unik dan antik gitu loh. Jadi sangat bagus. Dan sangat benar-benar kita kalau ngeliat tuh wah, keren banget, kayak terhormat banget, benar-benar kayak agung banget gitu, bagus sekali. Bangunannya pun kebanyakan adalah bergaya atau bermodel seperti bangunan-bangunan yang ada di Eropa. Jadi di Shanghai itu ada, di White-Han itu banyak sekali bangunan-bangunan yang klasik yang mirip kayak bangunan di Eropa. Ya. Kemudian bangunan tersebut ternyata juga sudah memiliki sejarah selama ratusan tahun. Jadi bangunan itu sudah dibuat atau dibikin lama banget ya, sudah ratusan tahunnya. Dan kemudian di sisi lain sungai itu ada zona pengembangan Putong, itu di situ sudah mulai berdiri bangunan-bangunan yang modern. Seberangnya yang klasik itu, bangunan klasik atau unik, seberangnya itu sudah bangunan-bangunan yang modern. Jadi berbeda sekali ya, yang satu klasik, yang satu modern. Bangunan modern itu seperti apa sih, Lause? Ya seperti bangunan yang zaman sekarang, gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel yang bagus, yang sudah zaman sekarang itu, yang banyak kita lihat zaman sekarang kayak di kota-kota besar ya, di Hong Kong, ada di Beijing, di Amerika, itu banyak sekali. Itu bangunan-bangunan modern. Dan yang paling menjadi pusat perhatian ketika orang ke Shanghai, ke White-Han itu adalah menaranya. Menara itu bernama Menara Tongfang Mingchu. Menara itu memiliki ketinggian 468 meter. Wow, tinggi banget ya. Dan saat ini menara tersebut tidak hanya menjadi menara yang paling tinggi di China, juga menjadi menara yang paling tinggi se-Asia. Nah, kemudian menara ini juga menjadi menara yang paling tinggi nomor 3 sedunia. Nanti kalian bisa searching, kalau yang nomor 1 sih apa, Lause? Kalau nggak salah itu menara yang paling tinggi ada di Dubai. Ya, nanti kalian bisa googling itu, cari menara tertinggi di dunia. Nah, nanti keluarnya biasanya akan ada misalnya Dubai gitu ya, terus ada menara di Shanghai itu tertinggi ketiga gitu. Nah, menara ini sudah menjadi simbol atau ikonnya kota Shanghai atau negara China. Jadi kalau kita ngelihat menara itu sekilas di TV, oh kita langsung tahu, oh itu pasti di China. Oh itu pasti di Shanghai, di China gitu. Udah kelihatan banget kalau itu menjadi khas, ciri khas atau simbolnya negara China atau kota Shanghai. Nah, kemudian sampailah kita di Taman White-Han lagi. Kakek memberitahu aku, jadi setengah abad yang lalu, ya, atau 50 tahun yang lalu, di sini adalah pemukiman internasional. Ya, pemukiman internasional itu adalah tempat tinggalnya orang-orang asing yang bukan orang China. Jadi biasanya kalau ada orang luar negeri yang mau nginep, mau datang, itu mereka tinggalnya di situ. Dan kemudian di sungai itu juga banyak terlihat kapal-kapal perang atau kapal militer. Banyak berhenti di pinggir, di sungai-sungai itu berjejer-jejer gitu. Pada tahun 1949, setelah China merdeka, White-Han itu menjadi tempat rekreasi akhirnya karena sangat bagus tempatnya ya. Jadi mereka memanfaatkan White-Han itu menjadi tempat rekreasi, hasilkan uang kan, jadi semakin banyak orang yang pengen ke White-Han. Dan
pembangunannya itu juga semakin lama semakin bagus, semakin cepat, dan terutama pada abad yang ke-20. Sejak reformasi China itu, tahun 80-an tuh 1980 itu perubahan Shanghai itu benar-benar sangat pesat, sangat besar. Dan Shanghai itu yang tadinya kota biasa-biasa aja menjadi kota yang sangat indah. Sangat indah. Dan sampai sekarang, Shanghai itu menjadi salah satu kota yang paling banyak turisnya. Orang asingnya pengen rekreasi itu di Shanghai. Karena kota itu udah bagus, megah, nyaman ya. Tapi ingat, ternyata Shanghai itu juga kota yang salah satu kota di China yang biaya hidupnya mahal. Ya, karena kota pariwisata sih banyak dikunjungi orang-orang luar negeri. Kalau nginep di sana hotelnya mahal, makan juga mahal daripada di Beijing ya. Meskipun Beijing juga kota yang dikunjungi orang, tapi Beijing itu ibu kota termasuk yang murah. Kalau cari makanan lebih mahal di Shanghai. Gitu. Sampai segini mudeng nggak kira-kira cerita dari Lause? Paham ya? Jadi ceritanya itu tentang Waitan yang ada di Shanghai. Tempatnya itu bagus sekali, sekarang menjadi tempat rekreasi. Dan yang paling menarik perhatian orang-orang itu ada apa di Waitan? Ada? Tungfang Mingcu. Menara. Ada menara Tungfang Mingcu, betul, menara TV ya, menara TV Tungfang Mingcu Tianshita. Menara TV yang ada di Shanghai itu menjadi ikon atau simbolnya orang China. Gitu, karena tinggi, selain tinggi juga megah, mewah, bagus. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sampai sini, kita lanjut bahas soal dulu ya. Ada yang belum selesai soalnya? Latihannya? Ya. Yuk kita bahas sama-sama agak cepet ya, biar waktunya nggak terlalu telat ininya. Oke. Ke ikan Toma, bisa kelihatan? Yuk. 3. Yang pertama halaman 21 nomor 1 ya, xie seperti biasa,很简单。然后呢，第二个18号第10题，第18号ya halaman 18 nomor 4. Yuk opsi Lause bantu baca, kalian bantu jawab ya isinya ya. 很多人在这儿锻炼身体，有的做早操，做早操，有的打太极拳，还有的练几功，练体功，看上去他们都很精神，很健康。目前东方明珠电视塔不但是中国第一高塔，而且是亚洲第一高塔，也是三高塔。它已经成为上海这个国际化标志了。好，可以吗？Ya, nanti kalau ada yang ketinggalan, lihat di pembahasan classroom ya, biar nggak ketinggalan. Oke, yang ketiga, halaman 21. Shi itu model atau gaya atau apa namanya? Shi itu format ya, kayak misalnya ini. Oh, 就是model Eropa ya, gaya Eropa. Kemudian shi yang bawah apa? Bisa? Ada yang bisa bantu Lause?
Ya, 告 ujian. 诉 对，pu pu ini 姑 kupu, kupu itu klasik. Rangho ini chun, bawahnya. Nongchun, nongchun artinya desa, pedesaan. Kemudian yang sebelahnya cien. Ada yang 建设 atau 建筑 boleh, 可以. Kemudian bawahnya cien lagi. 健康 健康，对。主家，主义可以。注 bawahnya. 注目，对，注目 perhatian ya, menarik perhatian. Kemudian 锻炼 betul 很好。然后下面的练练几功 练习 atau 练技功 可以。练习 artinya berlatih atau latihan. Kemudian 拳，下面的拳，拳头拳头都打太极拳呀，太极拳都搭一起，可以。然后下面的拿，拿 itu artinya mengambil. Nah, sama na. Mengambil apa? 拿书老师 拿书可以，拿书 mengambil buku. Ya. 可以了吗？ Ya. 老师等我belum sebentar. Tunggu sebentar, Lausya, aku belum. Ya. Nggak apa-apa. Kalau belum, nanti dilihat lagi yang di classroom ya. Kunci jawaban atau pembahasannya. Yuk. Nanti observasi balik lagi kalau waktunya masih cukup ke sana. Yuk. Observasi baru baca ya. Dongfang Mingju Dianshi. 塔由468米高。第二，我们带机行李行李向登机口走去。第三，外滩的楼房都是就是建筑，对。香港是现代化国际大都市。第五，它是这个城市的标志呀 ，symbol 标志。这个问题谁能回答？对，回答半个世纪前，江上停满了外国军舰。第八，上海很美，尤其是20世纪80年代中国改革开放以来，上海变得更美了。Sudah? Langsung kasih waktu semenit ya buat selesaiin ini. Bentar, Lausya. Ya. Bentar. Satu lagi nih.
Udah, Lausya. Halo. Yang lain sudah semua? Sudah. Ada yang belum boleh bilang ke Lause ya. Jangan lupa kalau yang Aku- sudah selesai. Hah? Aku yang ini 21 belum tadi. Ini ya. Jangan lupa kalau sudah selesai langsung dikirimkan ke Google Classroom ya, biar nggak kelupaan tugasnya, biar nggak menumpuk-numpuk. Halo ya, sudah ya nak ya? Ya, kalau sudah langsung difoto kirim ke Classroom ya, biar nggak kelewatan tugas hari ini. Hah? Ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Kalau masih bingung, misalnya Lausa, aku mau ceritain lagi dong, masih belum paham. Nggak apa-apa. Kasih tahu Opsi Lausa, nanti Opsi Lausa ulangi lagi besok review lagi ya. Hal, Meyo Titohwana, Opsi Lausa Celi. Sampai di sini, silakan semuanya dibuka. Kita mau presensi dulu, yuk. Asan. Ya, Sisi Tacia, Cici, selamat beristirahat ya. Dadah. Dadah semuanya. Cici. Cici. Hebat hari ini.